Assalamualaikum. Selalu semangat, selalu bersyukur, selalu menggali memaksimalkan akal dan iman. Merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka. Al-Kisah. Abu Nawas tetap bisa mencari solusi. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun, ia harus segera pergi meninggalkan negeri Baghdad yang sangat ia cintai. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata dari Baginda Raja. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang ini membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negeri Baghdad dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, tidak boleh dengan berlari, tidak boleh dengan merangkak, tidak boleh dengan melompat-lompat, dan tidak boleh dengan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya. Begitu kata Baginda. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derai air mata. Sudah 2 hari perjalanan Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Bahkan sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat kesedihan seperti ini? Setelah beberapa hari Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu. Sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal, apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Oh tidak, itu sesuatu yang tidak mungkin, sebab tidak seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Begitu berkecamuk di dalam hati Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar, semerbak bak bunga yang sangat harum menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai di telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka sangat mencintai Abu Nawas, sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan. Karena Raja memerintahkan kepada Abu Nawas bahwa dia boleh pulang dengan catatan tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh berlari, tidak boleh melompat, tidak boleh mengendarai keledai, dan tidak boleh mengendarai binatang tunggangan lainnya. Dengan Abu Nawas bergelayut di perut keledai, maka Abu Nawas lepas dari hukuman dan tidak melanggar larangan daripada Baginda. Oleh karena itu,
Raja pun hanya bisa termenung sambil memikirkan betapa kecerdikan Abu Nawas yang takkan pernah bisa dikalahkan oleh jeratan-jeratan hukum yang dipersiapkan oleh Baginda Raja.